sehat itu investasi terbaik untuk masa depan. Yuk dengerin Sehati, sehat bareng iRadio. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Listeners, kali ini kita ada Rabu Sehati bersama Adi Febrian dan juga Rama Cuplay menemani Anda. Tapi kali ini listeners, kita tidak sendiri aja. Bersama apoteker Amalia Wahyuni SSI MM. Listeners, kita akan ngebahas tentang cerdas menyimpan obat di rumah. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kan listeners ya, emang ya setiap individu sudah barang tentu pernah merasakan sakit namanya. Betul. Apalagi di musim seperti ini ya, musim pancaroba kalau kata orang bilang. Sebagai upaya mengatasi sakit yang dialami, masyarakat mengkonsumsi obat. Obat diperoleh setelah melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan atau juga membeli secara mandiri di apotek, listeners ya, atau toko obat. Tujuan akhirnya adalah untuk sehat lagi. Bener sekali, betul. Nah, kita bicara tentang obatnya dulu ya. Sebenarnya obat ini apa? Iya benar, seringkali kita mendengar kata obat, kemudian setiap kali merasa sakit gitu ya, pasti yang dicari adalah obat gitu ya. Jadi pengertian obat sendiri menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 itu adalah bahan ya, atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau memperbaiki sistem fisiologi ya. Dalam rangka apa? Yaitu menetapkan diagnosa, kemudian pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Oke. Nah, kita kan sebagai manusia nih yang kondisi tubuhnya kadang-kadang naik turun. Betul. Kenapa? Menurut Ibu kenapa bahwa kita ini sebagai pasien ya, yang orang yang mengidap satu penyakit gitu harus menyimpan obat di rumah? Ya betul. Jadi satu waktu kadang-kadang obat itu masih tersisa gitu ya, sehingga pasien itu pada saat menggunakan sesuai dengan aturan, kemudian setelah dia merasa sembuh obatnya itu berhenti dikonsumsi, kemudian masih ada sisa, lalu dia menyimpannya. Nah dengan harapan sewaktu-waktu nanti bisa dikonsumsi kembali apabila merasakan keluhan sakit yang sama. Oke, udah kejawab ya berarti listeners ya. Apalagi mungkin yang di masa seperti ini tiba-tiba pilek, besoknya enggak, besoknya pilek lagi. Betul. Makanya harus ada obat pilek di rumah gitu. Bener. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, bagaimana menyimpan sisa obat yang sudah pernah kita gunakan. Nah, gimana itu, Bu? Ya, betul. Kadang misalnya kita beli atau mendapatkan obat dari dokter itu satu strip gitu ya, 10 tablet. Nah, nanti yang sempat diminum itu hanya 3 tablet, kemudian sisanya itu bagaimana? Nah, yang harus kita perhatikan tentunya dalam penyimpanan obat itu harus tidak rusak ya, karena kalau obat itu rusak tentunya akan mengakibatkan khasiat dari obat tersebut berkurang ya. Nah kemudian juga dapat menimbulkan toksik apabila kita konsumsi ya. Kadang-kadang sediaan tablet gitu misalnya, nanti harusnya sediaan tablet itu warnanya putih, setelah kita simpan timbul bercak-bercak atau noda gitu ya. Atau sediaan sirup misalnya yang tadinya jernih kemudian timbul warna yang lain, itu berarti menunjukkan sediaan obat tersebut sudah mengalami kerusakan. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah membaca pada kemasan. Nah, di kemasan itu biasanya selalu dicantumkan bagaimana penyimpanan obat tersebut. Iya. Oke, berarti benar-benar di kemasan itu sudah tertera semuanya tuh ya? Iya, betul. Oke, tinggal kita aja nih memperhatikan apa enggaknya, mungkin expirednya atau bagaimana cara penyimpanannya gitu kan ya. Kita mengundang juga listeners yang mau tanya ya, lagi tentang cara menyimpan obat. Listenersnya mungkin obat anak-anak nih. Betul, ya kan? betul. Langsung aja bisa tanyakan di WhatsApp iRadio di 0811993391. Setelah kita bakal lanjut lagi hal apa aja yang harus diperhatikan dalam menyimpan obat di rumah. Betul. Tapi setelah ini listeners. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Listeners, kali ini di Rabu Sehati bersama Stikes ISPI Banjarmasin. Listeners ya, kali ini bersama apoteker Amalia Wahyuni SSI MM. Benar. Tadi kita udah ngebahas tentang obat itu apa, menyimpan sisa obat yang pernah digunakan kayak gimana. Betul. Nah, kali ini kita lebih mendalam lagi nih. Apa yang harus diperhatikan kalau kita menyimpan obat di rumah nih, Bu?
Ya, betul. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan dalam menyimpan obat di rumah. Yang pertama itu apa? Kita baca cara penyimpanan yang tertulis pada kemasan obat. Oke. Karena biasanya setiap obat itu di kemasannya itu pasti tercantum. Misalnya simpan obat pada suhu kamar, atau simpan pada suhu sejuk. Nah, kita ikuti instruksi apa yang tercantum dalam kemasan. Kemudian yang kedua, perhatikan waktu kadaluarsa dari obat ya, karena setiap obat itu pasti ada tertulis tanggal kadaluarsanya. Nah, mungkin pada poin ini yang harus kita perhatikan, kalau sediaan sirup itu biasanya jelas ya, bisa di bagian tutup atau di bagian kemasannya. Nah, kadang-kadang ini yang sediaan tablet atau kapsul. Nah, dalam satu strip itu kadaluarsanya itu biasanya terletak di ujung. Jadi pada saat kita menggunakan awal-awal itu, langkah baiknya jangan di bagian yang ada tanggal kadaluarsanya. Oh, tipsnya ya. iya. Karena benar, kalau benar. itu sudah terpotong, kita tidak akan tahu lagi pada saat obat ini kita simpan kapan tanggal kadaluarsanya. Benar. Tuh. Oke. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah simpan obat di dalam kemasan aslinya. Jadi Oke. jangan memindah-mindah ya, terutama sediaan sirup. Kalau sudah di botol aslinya itu jangan dipindahkan ke botol yang lain. Oke. Karena nanti akan merubah kualitas dari obat tersebut. Oh, Iya, gitu. itu. Oke. Terus yang berikutnya yang keempat, jika kita punya kotak obat atau kotak P3K di rumah itu simpan saja di situ ya, atau di wadah tertutup rapat kalau kita tidak punya ya. Kemudian yang kelima, letakkan di tempat yang sejuk dan kering serta terhindar dari paparan sinar matahari langsung ya. Oke. Jadi jangan misalnya diletakkan di dekat jendela gitu ya, atau di tempat lain yang panas ya, karena biasanya obatnya tidak akan bertahan lama. Kadang-kadang pasien gitu bertanya, ini kadaluarsanya masih panjang tapi obatnya mengalami perubahan. Nah, itu karena apa? Karena penyimpanan yang salah, yang tidak sesuai oke, ya. oke. Nah, yang berikutnya tentu ini sangat penting, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, terutama kalau kita di rumah punya anak kecil gitu. Karena kadang-kadang mereka mengira itu permen atau apa Iya, gitu benar. ya, malah di makan gitu, padahal itu adalah obat. Oke. Ya, gitu. Tapi kalau ngomongin tentang khususnya obat mata ya, Bu, itu lebih maksudnya penurunan kapasitas atau penurunan dari Manfaatnya. efektivitasnya Hmm. cepat berkurang ya? Iya, betul. Karena Ya. gitu. obat mata Sekali tuh. buka udah langsung Ada, berkurang tuh. nanti kita akan bahas juga gitu ya. Untuk sediaan obat-obat tetes gitu, ada yang sekali buka itu hanya bertahan misalnya 3 hari, ada yang bertahan 1 bulan. Jadi kalau setelah itu tidak, jangan digunakan lagi. Biasanya kami selalu sarankan kepada pasien setelah dibuka 1 bulan kemudian sebaiknya obat dibuang saja walaupun masih ada, karena kita tidak bisa menjamin keamanannya. Iya. Gitu Oh, ya. gitu. Apalagi di tempat-tempat yang sensitif, mata, telinga gitu ya, hidung. Kalau kita tidak yakin obat yang kita teteskan itu, takutnya malah berakibat buruk gitu ya. Nanti Iya. mata malah yang harusnya sembuh malah tambah parah nanti Vital penyakitnya. Oke, nah kali ini gitu. kita ke obat anak-anak deh yang sering dikonsumsi anak-anak, itu puyer ya. Bagaimana cara penyimpanan di rumah yang efektif nih untuk puyer Obat ini? anak nih. Iya, betul. Ini juga kadang-kadang ibu-ibu gitu ya, pasiennya anak-anak sering bertanya gitu, apakah puyer ini apabila tersisa boleh nggak disimpan gitu ya. Padahal puyer itu kan biasanya diracik, dikemas itu menggunakan kertas puyer ya. Nah, kertas puyer itu biasanya dikonsumsi rentang waktunya kurang lebih 3 sampai 7 hari saja. Nah, supaya penyimpanannya tidak terlalu lama ya. Oke. Nah, karena pada proses pencampuran obat itu kan awalnya puyer itu dari sediaan tablet. Iya. Tablet kita gerus, kemudian kita campur, kemudian menjadi sediaan puyer ya. Di mana stabilitasnya pada saat kita gerus berubah menjadi sediaan serbuk itu menjadi berbeda. Ya, jadi sediaan tablet itu kan diproduksi di pabrik ya, sudah didesain sedemikian, dia sudah punya waktu kadaluarsa, tapi pada saat kita rubah bentuknya menjadi sediaan puyer, maka stabilitasnya itu menjadi menurun. Oh, gitu. Oleh karena itu puyer itu tidak boleh disimpan lama-lama, dan dokter pun biasanya meresepkan tidak dalam jumlah yang banyak gitu, hanya untuk 3 hari, misalnya 10 bungkus, 3 kali sehari, itu kan 3 hari udah habis gitu Oke. ya. Jadi nggak bisa disimpan lagi Nggak ya. bisa. Iya. Anaknya sakit ke depannya. Iya, walaupun masih ada ya, masih banyak stoknya. Iya. Mungkin 3 bungkus aja ternyata udah sembuh nih. Iya. Kan masih ada 4 lagi, nggak bisa disimpan Betul. karena Dan ada juga batasannya. untuk sediaan antibiotik ya. Antibiotik untuk anak-anak itu kan dia tersedia dalam bentuk sirup kering. Ya, mungkin pendengar tahu sirup kering itu dalam bentuk serbuk, pada saat akan digunakan nanti baru ditambahkan air. Ya. Nah, kenapa sirupnya sirup kering? Karena memang
memang dia tidak stabil dalam air dalam waktu yang lama. Jadi pada saat akan digunakan baru kita tambahkan air. Setelah ditambahkan air itu dia hanya bisa bertahan 7 hari. Setelah itu jika sirup itu masih ada maka jangan disimpan, dibuang saja. Walaupun nggak habis ya? Iya betul ya. Karena memang stabilitasnya dalam air itu tidak bertahan lama. Ya artinya khasiat kemudian efeknya itu sudah turun pada saat lewat dari 7 hari. Oke. Nah, setelah ini kita akan bahas yang tadi ditanya sama Adi mengenai kesediaan obat tetes mata, telinga, hidung, itu kayak gimana simpanannya setelah ini ya. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Kita lanjut listeners bersama Stikers ISPI Banjarmasin listeners ya. Bersama narasumber kita Apoteker Amalia Wahyuni SSI MM. Tadi kita udah tentang hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan. Betul. Menyimpan obat Dan bahkan juga obat puyeng. Bener ya. Selanjutnya kita membahas tentang obat tetes. Nah, kita berdua ini adalah salah satu pemakai obat tetes yang lama. Iya, apalagi tetes mata ya khususnya. Karena mata kita tuh sensitif ya dia. Nggak bisa lihat duit. Semua orang kayak gitu, Pak. Gimana nih kalau masalah tentang penyimpanan obat tetes nih, Bu? Iya, betul. Untuk obat tetes ini perlu perhatian khusus ya. Obat tetes ini biasanya tersedia untuk tetes mata, tetes telinga, kemudian tetes hidung ya. Kemudian obat tetes ini mudah didapatkan ya di apotik tanpa menggunakan resep dokter. Betul. Sehingga tentunya pasien atau masyarakat itu banyak menggunakan obat tetes ya. Dan obat tetes ini merupakan sediaan steril. Kenapa steril? Karena mereka memang digunakan pada organ mata, hidung dan telinga itu memang harus steril, bebas dari partikel-partikel ya. Nah, obat tetes ini tersedia dalam 2 dosis atau dalam 2 sediaan, yaitu single dose dan multi dose. Ya, single dose itu artinya hanya bisa digunakan 1 kali. Volume, cirinya apa? Volumenya sedikit. Ya, hanya 1 mili. Mungkin pernah obat tetes mata dengan merek apa itu sekali kita buka, kemudian langsung diteteskan, setelah itu dibuang. Itu single dose. Ya, 1 kali dosis penggunaan. Nah, tapi di sediaan lain ada yang multi dose. Ya, itu volumenya lebih besar, 5 sampai 10 mili. Ya, botolnya lebih besar, bisa dipakai berulang-ulang. Ya, sampai obatnya habis ya. Nah, masa untuk penyimpanannya itu berbeda antara yang single dose dengan yang multi dose ini. Nah, yang multi dose itu karena volumenya lebih besar ya, dia bisa disimpan tidak lebih dari 1 bulan. Ya, jadi kurang lebih 30 hari. Setelah itu apabila lewat kemudian sediaannya masih ada, volumenya masih ada, maka sebaiknya dibuang. 30 hari setelah kemasan dibuka ya? Betul, setelah kemasannya dibuka. Kalau misalnya di rumah belum kita buka, itu aman-aman saja. Berapapun. Iya, berapapun selama dia tidak lewat dari batas tanggal kadaluarsanya. Betul. Tapi kalau setelah kita buka maka dia hanya bertahan sampai 30 hari ya. Nah, sedangkan yang single dose berapa lama? Itu waktunya lebih pendek ya, hanya 3 hari saja karena memang didesain tadi hanya digunakan untuk 1 kali pakai saja ya. Nah, jadi sarannya bagi yang suka menyimpan obat tetes ya dengan harapan tadi bisa dipakai berulang-ulang itu tolong perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Ya, itu. Pokoknya dia kalau 5 sampai 10 mili itu berarti multidose. Yes, betul. Yang boleh dipakai maksimal 1 bulan. Iya. Setelah kemasan dibuka. Nah, gitu ya buat kita ya, buat listener juga yang mungkin sering menggunakan obat tetes mata ya. Apalagi tetes matanya turun temurun. Gak bisa itu. Nih mama pakai ini kayak Bahari. Bahari pulang. Masih ada. Botolnya kayak obat merah tuh yang abang tuh. Gonol tuh. Ada kawa. Biar guru ulun gak boleh lagi, Majar. Karena papa. Ikam kalau pakai tetes mata ini bisa ngeliat masa depan Nini Kam kayak apa. Bawa paninian. Angkatan Nini soalnya obat matanya. Selanjutnya nih ya, kalau untuk sediaan Suppositoria yang biasa digunakan melalui dubur atau anus. Bagaimana penyimpanan? Oh, ini obat ambeien itu ya? Iya, betul. Nah, ini cukup spesifik dan banyak pasien yang nggak tahu gitu bahwa sediaannya itu suppositoria. Jadi pasien yang wasir atau ambeien yang dimasukkan melalui dubur atau anus ya. Atau juga ada pasien yang sembelit.
susah buang air besar, obat yang pencahar itu juga ada yang bentuknya suppositoria ya. Nah, itu tempat penyimpanan cukup spesifik ya, yaitu disimpan di kulkas, tapi di bagian dinding atau di rak kulkasnya saja. Yang biasanya mungkin kita nyimpan telur, terus kemudian minuman ya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam freezernya. Kenapa? Ya, karena nanti dia zat aktifnya itu bisa berubah. Wah, saya di freezer lagi. Ya, ada soalnya keluarga saya kemarin nitip obat ambeien kan, saya beliin. Saya nggak tahu kalau itu ternyata harus disimpan dalam suhu di bawah 30. Iya. Jadi dibawa ke mobil melempem. Meleleh, iya, kayak lilin kan ya. Iya, basisnya itu sama dengan coklat. Jadi basis pembuatan suppositoria itu bahan dasarnya itu sama dengan coklat, kemudian lipstik ya, oleum kakao. Lipstik itu kan kenapa bisa dioleskan di bibir itu ya, karena dia meleleh pada suhu tubuh. Gitu. Ya, begitu juga coklat itu kita genggam beberapa saat dia juga meleleh. Nah, sama dengan dengan suppositoria. Makanya suppositoria itu biasanya selalu ya, farmasis yang menyerahkan itu selalu diinformasikan obat ini jangan disimpan di suhu ruang atau di luar ya. Gak bisa terlalu dingin, gak bisa terlalu panas. Betul, gitu. Karena kalau sudah dia meleleh nggak bisa digunakan, dia harus dalam keadaan keras. Betul, tapi bisa kita simpan dulu beberapa saat di dalam kulkas, kemudian kita keluarkan baru digunakan. Bisa sebenarnya. Bener. Kalau dia meleleh tuh dia kupas kan, plastiknya kemasannya juga rapat kan. Betul. Susah. Betul. Oke, jadi perlu diperhatikan listeners ya, bagi obat yang biasa digunakan mulai dubur atau anus ini. Bener. Tuh. Listeners begitu ya. Jadi buat Anda tuh yang merasa ada gangguan dan obatnya memang bukan diminum ya lewat, tapi yang memang harus lewat saluran yang lain, harus diperhatikan penyimpanannya tuh. Iya. Dan kenapa nggak efektif ya obatnya ya? Mungkin cara penyimpanan yang salah. Nah, itu dia betul. Setelah kita bakal lanjut lagi listeners ya. Jadi buat Anda tetap dengerin di 90,1 FM. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Bersama Stikas ISPI Banjarmasin nih listeners ya. Bersama narasumber kita Apoteker Amalia Wahyuni SSIMM. Kita udah masuk di pembahasan terakhir kita. Nih buat ibu mungkin saran ya bagi kami, bagaimana pengguna obat menyimpan obat di rumah secara cerdas, Bu. Ya, oke. Dari penjelasan sebelumnya, jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa saya sarankan. Yang pertama, meskipun obat itu sudah disimpan sesuai dengan aturan dan cara yang tepat, tapi masih mungkin obat itu mengalami kerusakan. Karena kita tahu mungkin ada faktor lain, misalnya suhu, cuaca, ya, kemudian senyawa-senyawa sendiri yang ada dalam obat tersebut. Yang kedua, perhatikan bentuk obat sebelum dikonsumsi, terutama obat yang sudah disimpan. Apabila terjadi perubahan bentuk, warna, bau, atau rasa dari obat itu, maka jangan dikonsumsi. Itu perhatikan dulu berarti Bu ya. Betul. Yang ketiga, waspada saat mengkonsumsi obat. Jadi harapannya jadilah masyarakat yang cerdas dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuat obat dengan cara yang baik dan benar. Dan yang terakhir, jika merasa ragu atau bingung, jangan takut atau ragu, tanyakanlah kepada petugas farmasi pada saat menyerahkan obat. Jadi biar jelas dulu ya penggunaannya ya. Jangan sampai nanti setelah di rumah bingung. Nih bagaimana obat ini yang berikutnya. Apalagi yang tadi obat tablet yang stripnya tuh ada jangka waktunya ya. Betul. Itu ada penggunaannya ternyata jangan di dekat situ dulu drobeknya Bu ya. Itu paling penting listeners. Terima kasih Ibu Amalia yang sudah datang ke Radio Banjarmasin. Semoga kita lebih cerdas juga listeners ya untuk menyimpan obat di rumah, pemakaiannya kayak gimana. Apalagi musim di kayak gini di Banjarmasin yang pancaroba kayak gini yang mudah banget pilek dan yang lainnya. Terima kasih Ibu sudah datang. Sama-sama. Semoga selalu sehat Bu ya. Setelah ini kita lanjut lagi listeners dikirim salam. Jadi tetap dengerin di 90,1 FM. Iya.